Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Maulida. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 di semester 1. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi cerita fantasi. Nah, seperti apa materi yang akan Bu Maulida ajarkan pada kali ini? Silakan anak-anak bisa lihat slide berikut ini. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Nah, tentu saja sebelum kita masuk ke materinya, Bu Maulida ingin mengajukan 3 pertanyaan kepada anak-anak semua. Pertanyaan pertama adalah, pernahkah kamu membaca cerita fantasi? Dan yang kedua, coba sebutkan judul cerita fantasi yang pernah kamu baca. Dan yang ketiga adalah, apa yang paling membedakan cerita fantasi dengan cerita yang lainnya? Baik anak-anak, mari kita bersama-sama untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang tadi Bu Maulida ajukan, yang pertama, pernahkah kamu membaca cerita fantasi? Tentu saja mungkin sebagian besar anak-anak sudah pernah membaca cerita fantasi ya, yang berkaitan dengan cerita-cerita yang ada keajaiban, keunikan, dan hal-hal yang berupa imajinasi atau khayalan. Kemudian pertanyaan kedua, coba sebutkan judul cerita fantasi yang pernah kamu baca. Tentu saja anak-anak pasti juga kalian sebagian besar sudah pernah membaca cerita fantasi atau bisa juga dengan menonton filmnya. Begitu ya. Film kartun contohnya yang dekat dengan sekitar kita atau yang sering kita lihat contohnya bisa berupa cerita fantasi berjudul Doraemon yang tidak asing oleh kita ya. Kemudian yang kedua ada cerita tentang kartun SpongeBob, Beauty and the Beast, Harry Potter, dan lain-lain. Itu juga bisa. Kemudian yang ketiga, apa yang paling membedakan dari cerita fantasi dengan cerita lainnya? Tentu saja anak-anak, kalau cerita fantasi itu pasti berisi keunikan atau keanehan dari cerita tersebut. Sedangkan cerita lainnya bisa berupa dengan cerita yang benar-benar berdasarkan kisah nyata. Baik, berikutnya adalah slide berikutnya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran, di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, menjelaskan pengertian cerita fantasi. Yang kedua, menentukan ciri umum atau unsur-unsur cerita fantasi. Dan yang ketiga, menceritakan kembali isi cerita fantasi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita untuk materi cerita fantasi. Berikutnya, di slide berikutnya, nah, di sini kita akan mempelajari pengertian cerita fantasi. Kira-kira cerita fantasi itu pengertiannya apa? Nah, anak-anak bisa menyimak di slide ini. Jadi cerita fantasi itu adalah cerita yang berisi gambaran peristiwa berdasarkan daya khayal. Cerita fantasi ini bersifat fiktif, artinya tidak terjadi di dunia nyata. Hanya berupa imajinasi saja, begitu. Berikutnya, di slide berikutnya di sini anak-anak ada muatan imtak. Muatan imtak di sini yang Bu Maulida maksudkan adalah di materi cerita fantasi tentu saja tadi sudah disampaikan bahwa ceritanya itu hanya berupa fiktif atau tidak nyata dan hanya berisi keajaiban-keajaiban atau keanehan-keanehan begitu ya. Nah, tentu saja ada kaitannya dengan muatan imtak. Materi ini berkaitan dengan ada kesesuaian dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 155 anak-anak, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu
dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya di sini adalah bahwa setiap manusia, ya, kita sebagai manusia atau hamba Allah, tentu saja anak-anak, hidup kita itu tidak mulus-mulus saja, namun pasti akan ada cobaan. Nah, cobaan-cobaan itu kita ibaratkan sebagai, dalam cerita fantasi itu berupa keanehan atau keajaiban-keajaiban, keunikan dalam hidup kita. Jadi Allah memberikan cobaan kepada kita supaya kita bisa belajar dari rintangan tersebut, kita bisa lebih baik dari cobaan tersebut, kita bisa mempelajari dari cobaan yang kita hadapi. Nah, jadi Allah menguji hambanya dengan sedikit ketakutan atau kelaparan atau kekurangan harta, dan tentu saja kuncinya satu, anak-anak. Kita harus sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan yang Allah berikan kepada kita. Seperti cerita fantasi itu banyak sekali hal-hal yang unik di dalam cerita tersebut. Seolah-olah kita sebagai manusia juga memiliki banyak keunikan, cobaan-cobaan hidup yang Allah berikan. Namun tujuannya supaya satu, kita menjadi orang yang bertakwa. Seperti itu. Berikutnya anak-anak, di sini kita harus bisa atau harus tahu tentang unsur-unsur cerita fantasi. Nah, unsur-unsur cerita fantasi di sini dibagi menjadi 6, ya, ada 6 unsur. Unsur yang pertama adalah ada keajaiban atau keanehan. Unsur yang kedua, ide cerita. Unsur yang ketiga, tokoh unik. Unsur yang keempat, menggunakan latar lintas waktu. Unsur yang kelima, bahasa. Dan unsur yang keenam adalah bersifat fiksi. Baik anak-anak, mari kita kupas tuntas satu persatu. Unsur yang pertama adalah ada keajaiban atau keanehan. Nah, tentu saja dalam cerita fantasi itu pasti terdapat keanehan atau keajaiban, bisa dari tokohnya, tokoh cerita atau latar cerita ataupun alur ceritanya. Jadi harus memiliki atau harus ada keajaiban atau keanehan. Unsur yang kedua adalah ide cerita. Untuk ide cerita di sini, ide cerita yang dimaksudkan adalah dalam cerita fantasi itu harus memiliki imajinasi atau berupa daya khayal penulis. Kemudian yang ketiga, tokohnya unik. Nah, di sini dalam cerita fantasi itu juga harus menggambarkan tokoh yang unik. Tokoh itu misalnya memiliki kesaktian atau keahlian atau keunikan yang berbeda dengan cerita yang lain. Berikutnya, unsur yang keempat adalah menggunakan latar lintas waktu. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah menggunakan latar lintas waktu, baik tempatnya ataupun waktunya. Bisa menggunakan latar lintas waktu itu maksudnya semisalnya kita ceritanya itu ada di misalnya di masa lalu ataupun masa yang akan datang, atau tempatnya di masa lalu atau di masa yang akan datang. Contohnya misalnya mau membuat cerita dengan latar tempat atau waktu pada zaman prasejarah atau pada zaman perang dunia, seperti itu. Atau bisa juga menggunakan latar waktu atau tempat pada saat masa tahun 3000-an, semisalnya seperti itu. Berikutnya adalah unsur yang kelima, itu berupa bahasa. Yang dimaksudkan bahasa di sini adalah bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi itu adalah bahasa sehari-hari ataupun bahasa percakapan.
Bisa memuat bahasa asing atau bahasa daerah. Yang penting bahasa itu tidak resmi, seperti itu. Dan yang keenam, unsur yang terakhir adalah bersifat fiksi. Dalam cerita fantasi, yang dimaksudkan cerita fiksi itu adalah cerita yang tidak nyata atau tidak sebenarnya, tidak benar-benar terjadi karena hanya berupa imajinasi dari sang penulis saja. Nah, itu tadi unsur-unsur cerita fantasi. Berikutnya anak-anak, di sini di slide berikutnya, Bu Maulida memiliki sebuah teks cerita fantasi berjudul Sahabat Cermin. Nah, silahkan anak-anak bisa membaca terlebih dahulu. Nanti akan ada beberapa soal yang harus dikerjakan. Nah, soal yang harus dikerjakan ini untuk melatih anak-anak dalam bertanggung jawab, sikap bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan disiplin dalam menyelesaikan tugas. Silakan bisa dibaca dulu untuk cerita Sahabat Cermin. Nah, di sini dalam cerita fantasi Sahabat Cermin tadi ada pertanyaan untuk pengembangan karakter tanggung jawab, disiplin, dan religius. Ini pertanyaannya dan anak-anak bisa mengerjakan di buku tugas masing-masing. Untuk pertanyaan pertama adalah carilah unsur-unsur yang terkandung dalam teks fantasi Sahabat Cermin dengan mengisi tabel berikut. Nah, silakan nanti anak-anak bisa menjawab soal ini dengan berdasarkan format tabel yang sudah disediakan. Karena di situ sudah ada 6 unsur-unsur cerita fantasi, nanti anak-anak bisa langsung mengisi, menguraikan jawabannya berdasarkan unsur-unsur yang sudah ada di tabel. Berikutnya, slide berikutnya adalah soal yang kedua. Ceritakan kembali isi teks tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, ceritakan soalnya dengan menggunakan bahasa sendiri, tentu saja dengan bahasa kalian sendiri ya. Nah, itu saja anak-anak untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, dan kita akan melanjutkan di pembelajaran berikutnya masih tentang seputar cerita fantasi. Besok pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang struktur teks cerita fantasi dan kaidah kebahasaan cerita fantasi. Nah, itu dulu dari pembelajaran dari Bu Maulida untuk materi pada hari ini, dan jangan lupa kerjakan tugasnya ya dan segera dikumpulkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.